Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh melewati 1 bulan dan kita sampai di hari yang terakhir di bulan yang kedua ini. Itu semua berkat kemurahan Tuhan saudara yang terkasih. Untuk itu pagi hari ini saya mau mengajak saudara yang ada di tempat ini maupun saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah live dari rumah masing-masing. Mari kita mau siapkan kehidupan kita, hati kita, mensyukuri akan setiap kehadiran Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini, saudara yang terkasih. Bila setiap pujian kita manis Tuhan dengar dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Umat Tuhan setiap bangkit berdiri sama-sama kita berpujian ini.
Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan bagi Bapa dalam nama Yesus, Allah yang baik, yang sungguh baik bagi hidup kami. Kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu yang lebih dari hidup, yang Kau taruh bagi hidup kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Layakkan kami semua Tuhan, kuduskan, sucikan kami. Ampuni setiap salah dosa kami. Biarlah Engkau yang pagari tempat kami dengan malaikat-Mu, dan bungkus kami semua dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Engkau curahkan urapan-Mu yang baru, hikmat, otoritas kepada para pelayan-pelayan-Mu yang pagi hari ini. Engkau percayakan berdiri menjadi saluran berkat. Sehingga biarlah pribadi-Mu yang kudus, biarlah pribadi-Mu yang berkemenangan Tuhan, yang akan tampil di tengah-tengah pelayanan kami. Nyalakan kekidian-Mu dan bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap karya-karya Roh Kudus-Mu. Dewasakan, murnikan. Kami patahkan tolak segala taktikus kegelapan di setan. Roh yang jahat, roh orang kuat, pikiran membaro seadanya. Setiap roh yang bukan dari Tuhan, kami patahkan, tolak, hancurkan semuanya. Yaitu di dalam nama Tuhan Kau keluar darah terus berkuasa. Ura dalam sakran dalam musi. Tancapkan panji salib-Mu di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Sehingga ibadah ini ibadah yang berglori, ibadah yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ambil alih ibadah kami. Biarlah dari awal pertengahan hingga jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu. Dan kami siap mulaikan dan habiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara yang terkasih. Mari kita akan memuji mempermuliakan nama Tuhan pagi hari ini, karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin saudara. Amin. Mari pagi hari ini kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita.
glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serkan, hey serkan, hey Tuhan Yesus saja. Oh mari serkan, hey serkan, Tuhan Yesus saja. Mari serkan, hey serkan, Tuhan Yesus saja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita berbahagia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, silakan duduk. Cara puji-pujian saya tibakan sampai di sini. Dan sekiranya setiap pujian yang kita angkat kepada Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan dan tetap memicu kehidupan kita untuk senantiasa bersemangat dalam memuji dan mengiring Tuhan. Kita akan bawa persembahan kita pagi hari ini yang terbaik buat Tuhan, saudara yang terkasih. Dia Tuhan yang setia. Dia hadir di setiap langkah-langkahmu dan saudara sekalian. Dia telah membuktikan bahwa Dia setia. Mari pagi hari ini, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Mari kita anggap pujian ini bersama-sama. Tiada yang dapat memisahkan dari terangnya kasih-Mu, menghadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Ini Kau pegang hidupku dan Kau
setia dalam kehidupan kami Bapa. Dalam setiap musim kehidupan yang kami alami, yang diperhadapkan kepada kami, Engkau Allah yang tetap setia ada bersama kami Tuhan. Untuk itu Bapa, kami bersyukur hingga pada saat ini penyertaan-Mu yang sempurna masih mencari bagian kehidupan kami, sehingga kami boleh bersama-sama menaikkan syukur pujian kami di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami telah memuji, mempermuliakan akan nama-Mu Tuhan. Biar setiap pujian kami dapat menyenangkan akan hati-Mu. Setiap tepukan tangan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Suara kami memuji Engkau Bapa, sehingga dalam setiap puji-pujian kami pun boleh diberkati Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, setelah kami memuji mempermuliakan nama-Mu, kami mau memberikan persembahan kami. Kami mau belajar memberi yang terbaik melalui persembahan ini Tuhan. Begitu beri kami hati seorang hamba yang mau Tuhan selalu memberi yang terbaik Tuhan dalam kehidupan kami melalui persembahan ini. Biar setiap persembahan yang kami akan letakkan ini Tuhan boleh membantu akan pekerjaan-Mu. Tuhan, kami sadar di saat kami akan membawa persembahan ini, kuasa iblis kegelapan tidak tinggal diam untuk menghalang-halangi kami, merongrong pikiran kami Tuhan, untuk melakukan Tuhan pertimbangan Tuhan, seada-adanya Tuhan, bersungut-sungut Tuhan. Begitu seberapa kami ada pada saat pagi hari ini, sehati kami patahkan, tolak hancurkan setiap pekerjaan iblis itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari iblis setan untuk keluar, darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pelayanan kami selanjutnya, anak-anak-Mu yang berdiri Tuhan melayani Engkau. Engkau sertai Tuhan, sehingga kami boleh menunaikan tugas pelayanan kami Tuhan pagi hari ini. Kami memberi yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari saudara, sambil kita membawa persembahan kita iringi dengan sebuah pujian buat Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita angkat satu pujian buat Tuhan. Saudara di tempat ini maupun saudara-saudaraku, umat Tuhan yang ada di rumah, tidak ternilai kasih Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dengan apa kita membalas segala kebaikan Tuhan, selain kita memuji, setia, menaikkan syukur kita ke depan hadirat Tuhan. Umat Tuhan, sehingga bangkit berdiri kita angkat pujian ini. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku.
Ya ranalama sakranalama si. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan yang menjadi mau dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Sehingga biarlah hari-hari yang Kau masih percayakan bagi kami, hidup kami Tuhan selalu dicocokkan kepada kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba firman-Mu hari ini, urapi setiap jemaat-Mu, setiap yang mendengarkan kebenaran Allah, baik di tempat ini dan di rumah masing-masing. Sehingga lawatan Tuhan, restorasi dari Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami patahkan tolak segala taktikos kegelapan di setan, roh-roh yang jahat, roh-roh kebodohan yang coba mengintimidasi kami, untuk kami tidak mengerti kebenaran Allah. Kami bersatu hati, patahkan, tolak, hancurkan, yaitu di dalam nama terus Kau keluar darah tulis berkuasa. Urah dalam sakra dalam siklamsi. Sekali lagi ampuni dosa kami Tuhan. Kami siap sedangkan firman Allah pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Elohim. Selamat kita kembali bertemu dengan kasih Tuhan yang sungguh dahsyat, luar biasa bagi kehidupan kita. Karena kalau kita masih bisa ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tidak berlambatan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita mau belajar firman Tuhan. Kita buka kitab kita dalam 1 Petrus pasal yang keempat. Dalam 1 Petrus pasal yang keempat, pada ayat yang pertama sampai pada ayat yang kedua. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Kalau kita sudah temukan kebenaran Allah, kita baca bersama-sama dengan suara kedengaran. 1 Petrus pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang kedua. 3, 2, 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga jatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Silakan dulu. Saudara, saya tekankan pada ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ada dua opsi yang ditekankan oleh Rasul Petrus dalam ayat ini. Dia ingin menggambarkan bagaimana Tuhan sudah mati di atas bukit Kalvari. Sebagai manusia 100%, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Yesus mengalami penderitaan itu, melewati jalan Via Dolorosa, dan kemudian dia harus mati di atas kayu salib dalam durasi waktu 6 jam. Tapi saudara, penderitaan yang dialami oleh Tuhan itu memutuskan daripada hukuman dosa, konsekuensi dosa yang dinyatakan Roma 6 ayat yang ke-23, upah dosa itu adalah maut. Sehingga saudara, Tuhan katakan salah satu eksistensi keberadaan dalam hidupnya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan memperoleh hidup walaupun ia telah mati. Dan saya percaya hari ini saudara, kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan bahwa kita masih bisa diberikan waktu dan kesempatan di dalam Dia. Sebab firman Tuhan katakan supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Waktu yang sisa ini berbicara tentang waktu yang ada di depan kita. Waktu yang kita jalani dan waktu yang ada di depan, itulah waktu yang sisa.
adalah sebuah waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya percaya hari ini saudara, kita menginginkan waktu yang masih sisa yang Tuhan percayakan bagi hidup kita, kita melakukan menurut kehendak Allah. Tema khotbah hari ini saudara, melakukan waktu menurut kehendak Allah. Saya percaya saudara, waktu Tuhan yang Tuhan percayakan bagi hidup kita itu anugerah. Hari ini kita masih hidup, hari ini kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Tidak ada satu detik pun umur kita, waktu kita yang dapat kita bisa tambah. Tapi kalau itu dinyatakan dalam kehidupan kita, kembali itu hanya karena kemurahan Tuhan. Sehingga Daud selalu menyampaikan di dalam kitab Mazmur yang dia tulis, kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Artinya apa saudara? Hidup yang masih diberikan Tuhan bagi kehidupan kita adalah sebuah kehidupan yang kita nikmati. Banyak orang yang diberikan hidup tapi dia tidak menikmati hidup itu. Banyak orang yang diberikan umur panjang tapi dia tidak mengalami sejahtera. Tetapi orang-orang percaya, orang-orang yang hidup dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan umur panjang dan mereka akan mengalami sejahtera dalam kehidupan mereka. Hari ini saya yakin saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu banyak hal yang seringkali menghalangi kita untuk mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa poin yang penting untuk kita pelajari saudara, supaya waktu yang sisa yang masih Tuhan berikan bagi hidup kita, kita melakukan menurut kehendak daripada Tuhan. Bagian yang pertama dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, kita lihat. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, Dua Timotius pasal yang ketiga, Dua Timotius pasal yang ketiga, kita lihat kebenaran Allah. Mulai ayat yang ke-12. Bisa diekspos menurut saya. Ayat yang ke-10, mulai ayat yang ke-10. 2 Timotius 3 ayat 10. Kita lihat kebenaran Allah. 2 Timotius 3 ayat 10. Firman Tuhan katakan begini. Tetapi engkau telah mengikut ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Saudara, ini adalah sebuah nasihat Rasul Paulus yang ditujukan kepada anak didiknya Timotius, supaya teladan apa yang dilakukan Paulus dalam hidupnya itu pun dituruti Timotius sebagai seorang anak didiknya pada saat itu. Dan salah satu hal yang Paulus inginkan supaya Timotius meneladaninya dalam hidupnya adalah ajarannya. Saya percaya saudara, pengajaran daripada Tuhan itu sebuah kasih karunia. Banyak orang yang beribadah tapi mungkir kekuatan ibadah. Paulus dengan jelas katakan dalam ayat ini, dalam 2 Timotius 3, banyak orang yang beribadah tapi mungkir kekuatan ibadah. Kenapa mereka mungkir kekuatan ibadah itu? Sebab kekuatan firman dan kekuatan Roh Kudus itu tidak hadir dalam ibadah itu. Ibadah itu hanya dijalankan menurut ajaran-ajaran manusia. Matius pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ajaran-ajaran yang mereka ajarkan adalah pengajaran-pengajaran setan. Ajaran-ajaran yang mereka ajarkan adalah pengajaran-pengajaran bertaurat. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mereka tidak akan bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan yang Tuhan akan nyatakan di dalam hidup mereka. Itulah sebabnya saya bersyukur jemaat, kita tetap terus mempertahankan pelajaran-pelajaran yang Tuhan sudah singkapkan. Baik saudara, pelajaran tabernakel dalam Keluaran 25 ayat yang ke-8. Tujuan tabernakel itu dibuat supaya bertemu dengan Allah. Apa gunanya kita beribadah kalau kita tidak bertemu dengan Tuhan?
Yang paling penting itu bertemu dengan Tuhan. Hamba Tuhan itu gembala hanya alat yang kecil sebagai mediator, memberikan sebuah motivator, memberikan orang untuk dekat dengan Tuhan. Tapi lepas daripada semua hal itu, yang paling indah ada pada waktu Tuhan hadir dalam ibadah itu dan Tuhan menyatakan kuasanya. Kenapa kurang lebih 2000 tahun yang lalu dalam Tuhan Yesus melayani selama 3,5 tahun, yang Tuhan Yesus selalu tekankan adalah pengajaran. Tuhan tidak mengekspos mujizat yang telah dilakukan. Tuhan tidak mengekspos, saudara, apa yang telah dia perbuat kepada orang-orang yang membutuhkan pada saat itu. Tetapi khotbah yang pertama yang disampaikan Tuhan Yesus, Matius pasal 4, bertobatlah sebab kerajaan Allah, kerajaan sorga itu sudah dekat. Saya yakin dan percaya hari ini saudara begitu banyak tantangan. Di hari-hari yang terakhir yang masih Tuhan berikan kesempatan bagi kita. Begitu banyak pengajaran-pengajaran yang merajalela. Begitu banyak pengajaran-pengajaran yang coba merasuki kehidupan gereja. Sama seperti digambarkan dalam Yoel pasal pertama. Ada serangan-serangan hama, ada serangan-serangan belalang yang masuk untuk menghancurkan daripada gandum yang adalah gambaran hidup gereja. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus ingin mengajarkan kepada Timotius, kepada saudara dan saya, mari kita pertahankan ajaran yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab dalam ayat ini dijelaskan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga mulai ayat pertama, bagaimana kondisi daripada manusia itu. Sebab saudara, kondisi manusia atau keadaan manusia itu sangat bobrok di hari-hari yang terakhir. Dikatakan dalam ayat yang kedua dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan daripada agama. Banyak orang yang tidak bisa mempertahankan panggilan Tuhan dalam 1 Korintus pasal 7. Banyak orang yang tidak bisa mempertahankan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak berpegang kepada pengajaran yang benar yang Tuhan nyatakan bagi hidupnya. Amsal pasal 5 ayat 15 katakan, minumlah pada gulamu yang membual. Gula atau kolam itu berbicara tentang persekutuan. Air yang pertama berbicara tentang firman Allah yang saudara disingkapkan di tengah-tengah ibadah kita dalam Yohanes pasal yang keempat. Air yang kedua berbicara tentang manifestasi Roh Kudus yang dijelaskan dalam Yohanes pasal yang ke-7, yang dikaitkan dalam 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 33. Karunia karunia pernapasan gereja pengantin itu hadir di tengah-tengah ibadah kita. Sehingga Matius 18 ayat 20 katakan, dikala 2-3 orang berkumpul demi Tuhan, maka Tuhan juga akan hadir. Itulah sebabnya saudara, saya punya kerinduan sebagai gembala sidang, dan saya percaya juga semua jemaat, supaya kita tetap mempertahankan pengajaran. Waktu yang masih sisa yang Tuhan percayakan bagi hidup kita, mari kita tetap mempertahankan hal itu. Dalam Haggai pasal yang kedua ayat 9 sampai 10. Tolong Pak Elia expose. Haggai pasal yang kedua ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Haggai pasal yang kedua ayat 9 sampai ayat ke-10. Haggai pasal yang kedua ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan, adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembangunan Kabah Salomo dan pembangunan Kabah Zerubabel itu beda. Pembangunan Kabah Salomo berbicara tentang gereja hujan awal. Sementara saudara, pembangunan Kabah Zerubabel itu berbicara tentang gereja hujan akhir.
Gereja hujan awal hanya sampai pada fase dipertunangkan bersama dengan Kristus. 2 Korintus 11 ayat 2. Tapi gereja hujan akhir bukan hanya pada fase dipertunangkan, tetapi menikah bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan menikah dengan gereja yang dewasa. Tuhan akan menikah dengan gereja yang bertumbuh, akil balik, masuk dalam kepenuhan Kristus. Itulah sebabnya saudara, tahap terakhir yang akan dinyatakan bagi hidup gereja dalam Wahyu 12 ayat yang pertama, tanda yang pertama yang ada di langit itu adalah seorang perempuan yang bersalutkan matahari, di bawah kakinya ada bulan, dan di atas kepalanya ada 12 bintang. Dan perempuan itu berbicara gereja pengantin yang telah disempurnakan secara roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika pasal 5 di dalam ayat yang ke-23. Itulah sebabnya mari hari ini saya percaya pengajaran dari Tuhan. Tuhan sudah singkapkan bagi kehidupan saudara saya. Dan Tuhan mau waktu yang sisa ini kita pergunakan sebaik-baiknya untuk tetap berpegang kepada pengajaran yang benar. Yang kedua saudara, waktu yang masih sisa yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kita, supaya saudara kita melakukan menurut daripada kehendak Tuhan. Kita kembali melihat apa yang dikatakan Nabi Musa dalam Mazmur 90 dalam ayat yang ke-12. Coba kita lihat Mazmur 90 ayat yang ke-12. Dia katakan firman Tuhan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami, saudara. Tidak ada di antara Anda dan saya hari ini yang sudah lebih pintar. Tidak ada di antara Anda dan saya hari ini yang sudah lebih mampu, tidak ada. Tapi yang kita minta kepada Tuhan, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari ini. Artinya setiap hari-hari yang Tuhan masih percayakan bagi kehidupan saudara dan saya, kita renungkan semua hari itu. Kita manage hari itu dan memperoleh hati yang bijaksana dalam hidup kita. Ini menjadi penting saudara, hati yang bijaksana. Hati bijaksana yang bagian yang pertama yang kita pelajari. Dalam Matius 7 ayat 24-27, Anda pulang baca di rumah. Tentang bagaimana dua orang membangun rumah. Yang satu membangun di atas dasar batu, yang satu membangun di atas dasar pasir. Dan saudara, orang yang bijak membangun rumahnya di atas dasar batu, tetapi orang yang bodoh membangun rumahnya di atas dasar pasir. Rumah ini berbicara tentang kehidupan rohani. Ingat apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 16, kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam dalam hidupmu. Saudara, untuk menjadi sebuah Baitul Muqaddis yang hidup, di mana Roh Kudus hadir dan bertakhta dalam kehidupan kita, maka dasar kehidupan rohani kita harus benar. 1 Korintus 3 ayat 11 katakan, tidak ada dasar lain yang bisa diletakkan, hanya di dalam dasar Tuhan Yesus Kristus. Kalau hidup rohani kita bertumbuh, kalau hidup rohani kita dewasa, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kita akan bisa bertahan menghadapi masalah persoalan. Kita akan bisa bertahan menghadapi tantangan hidup. Kita akan bisa bertahan menghadapi salib. Injil Lukas 9 ayat 23 yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kehidupan rohani kita itu bisa dilihat saudara, pada waktu Tuhan mengizinkan sebuah proses terjadi bagi kita. Apa maksud daripada proses Tuhan itu? 1 Petrus pertama ayat yang ke-7 katakan untuk memurnikan iman kita. Sehingga kita kaitkan dalam Wahyu 6 ayat yang ke-6. Kita bukan punya iman jelai, kita bukan punya iman gandum, tapi kita punya iman minyak dan air anggur. Adalah iman yang teguh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa saudara, supaya di tahun 2021 ini kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini. Ceko saudara menyatakan darurat negara, karena saudara, jumlah COVID tertinggi di dunia itu sekarang berada di Ceko. Negara yang paling saudara teratur,
negara juga yang paling nomor 2 termakmur di dunia. Tapi sekarang negara Ceko itu adalah negara yang paling tertinggi untuk kasus COVID, sehingga pemimpin negara mengambil darurat negara. Saya percaya saudara, di tengah pandemi ini tidak akan mengurangi kita membangun hidup rohani. Saya tidak pernah lupa apa yang dinyatakan Ibu Emi dalam mimpinya, bahwa jangan pernah kita takut dengan COVID ini. Bukan berarti saudara sebagai gembala saya mengajarkan Anda untuk tidak takut dengan protokoler kesehatan. Tidak. Protokoler kesehatan Anda dan saya harus lakukan, karena itu adalah himbauan pemerintah, dan pemerintah adalah wakilnya Tuhan. Tapi lepas daripada semua itu, bahwa hanya Tuhan yang bisa melindungi, menyertai kita. Kemarin dalam hari Sabtu saya sudah sampaikan, Raja Daud katakan bahwa dia hanya mau berlindung kepada Tuhan. Tuhan itu adalah kekuatannya. Tuhan itu adalah mazmur. Tuhan adalah keselamatan. Dalam ayat sebelumnya dikatakan, saudara, dia tidak mau mengandalkan manusia. Dia tidak mau mengandalkan daripada para bangsawan. Saya yakin dan percaya saudara, COVID ini unik. Ada orang satu rumah, saudara, satu yang kena, belum tentu satu rumah kena. Tapi saya percaya saudara, bahwa yang menentukan itu adalah Tuhan. Tuhan, apakah Tuhan tidak bisa menghancurkan COVID-19? Terlalu mudah untuk Tuhan. Tapi saudara, kita sementara, Tuhan sementara menggenapi firman-Nya dalam Matius pasal 24. Inilah penyakit sampar yang Tuhan izinkan terjadi bagi kehidupan seluruh dunia yang ada. Masih mendingan kita yang ada di Indonesia, di Asia Tengah, dan di Asia Pasifik. Tapi saudara-saudara kita yang ada di Afrika, saudara, mereka banyak mengalami virus-virus yang mematikan. Ada virus-virus yang menyebabkan saudara kematian yang sangat besar terjadi di negara-negara itu. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kalau Tuhan menyatakan penyakit sampar ini, termasuk salah satunya adalah COVID-19 ini, Tuhan mau saudara supaya hidup rohani kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah sebabnya yang nanti kita akan bicarakan. Kita akan tetap jalankan program, tetapi sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan juga saudara, kesepakatan kita bersama. Karena saya yakin dan percaya saudara, COVID-19 ini jangan menghalangi kita untuk kita bertumbuh. Saya sangat yakin Anda dan saya merasakan bagaimana saudara kehidupan rohani kita agak menurun, karena frekuensi ibadah kita yang sedikit agak berkurang. Apalagi kalau saudara persekutuan pribadinya berkurang, maka itu akan lebih drop lagi saudara hidup rohaninya. Tapi Tuhan mau hari ini dasar yang kita sudah pakai dalam membangun hidup rohani kita benar. Kita nggak perlu takut. Berarti saudara, waktu dasar hidup rohani kita benar, maka Tuhan akan selalu hadir dalam hidup saudara dan saya. Tuhan akan selalu hadir dalam ibadah kita. Tuhan akan selalu hadir dalam pelayanan saudara dan saya. Tuhan akan hadir dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang kedua saudara, kata bijak yang kedua, Matius pasal yang ke-25. Kita lihat 5 anak dara yang bodoh dan 5 anak dara yang bijaksana. Apa yang menjadi menarik dari cerita ini saudara, di mana 5 anak dara yang bodoh itu hampir kehabisan minyaknya. Sementara 5 anak dara yang bijaksana itu, mereka mempunyai minyak sampai tuannya itu datang, mempelai laki-laki itu datang. Saudara, minyak berbicara tentang Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus akan semakin berbicara di hari-hari yang terakhir ini. Tidak ada hal yang terjadi sebelum dia singkapkan kepada para nabi dan kepada para hamba-hambanya. Dan kita yakin dan percaya saudara, waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, Galatia 5 ayat yang ke-25, maka Roh Kudus itu akan membawa saudara dan saya dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Artinya Tuhan akan menyingkapkan isi hatinya. Tuhan akan menyingkapkan apa yang menjadi mau dan kehendaknya dalam kehidupan gereja. Sehingga saudara, 5 anak dara yang bodoh, karena pelita mereka hampir padam, maka saudara, mereka coba untuk membeli minyak, tapi pintu itu sudah tertutup. Berbicara tentang pintu kemurahan. Saudara ingat, kenapa saya menekankan untuk supaya ada sesi kepenuhan roh.
Karena tugas saya sebagai gembala jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya pimpin saudara, saya merindukan supaya semua penuh dengan Roh Kudus. Karena saudara, salah satu persyaratan kalau kita masih hidup sampai Dia datang pada kali yang kedua, Matius 24 ayat 30 sampai 31, maka saudara dihubungkan dengan Wahyu 12 ayat 6 dan ayat 14. Perempuan itu akan diterbangkan dengan menggunakan 2 sayap burung nasar. Sayap yang pertama pengertian rohaninya adalah pada waktu kita saudara dibaptis air, menerima Tuhan Yesus secara pribadi melalui baptisan air, maka kuasa firman itu dinyatakan bagi hidup kita. Kemudian yang kedua, saudara, waktu kita dibaptis dipenuhkan Roh Kudus, maka kuasa Roh Kudus itu dinyatakan bagi hidup kita. Yang menerbangkan gereja ke awan-awan kemuliaan Tuhan adalah kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Sehingga saudara, apa yang dikatakan ayat pasal pertama ayat yang ke-21, aku datang dengan telanjang, aku pulang juga dengan telanjang. Jadi mohon maaf, pada waktu terjadi saudara penyingkiran gereja di awan kemuliaan Tuhan, sesuai dengan Mazmur 37 ayat yang ke-34, Anda dan saya tidak menggunakan apa-apa pada waktu kita masih hidup. Dan kemudian orang-orang yang mati dalam Tuhan dijamin firman Tuhan dalam Wahyu 14 ayat 13. Orang yang mati dalam Tuhan, mereka akan beristirahat dari segala jerih lelah mereka. Sebab segala perbuatan mereka akan menyertai mereka. Tuhan katakan berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Itulah sebabnya hari ini saudara ingat, ada kemurahan Tuhan, tetapi ada juga batas kemurahan Tuhan. Roma 2 ayat yang ke-4. Apa saudara maksud kemurahan Tuhan? Supaya hidup kita bertobat. Itulah sebabnya mari kita bijak. Bijak saudara untuk menghadirkan Roh Kudus. Bijak untuk selalu peka mendengarkan apa yang Roh Kudus sampaikan dalam kehidupan kita. Sebab pada waktu kita peka mendengarkan apa yang Roh Kudus sampaikan bagi hidup saudara saya, maka saya ingatkan Anda dan saya hari ini, Tuhan tidak pernah saudara mengingkari janjinya, tetapi janji Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bagian yang terakhir saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu yang masih sisa ini digunakan untuk melakukan menurut kehendak daripada Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang keempat, di dalam ayat yang ke-34, kita lihat Yohanes pasal yang keempat dalam ayat 34. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34, kita lihat kebenaran Allah. Sama-sama kita baca ayat ini. Yohanes 4 ayat 34. 3, 2, 1. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bagian yang ketiga saudara, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan waktu dan kita melakukan menurut kehendak Tuhan, maka yang Tuhan mau adalah menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan apakah yang perlu kita selesaikan? Kembalikan bagi kehidupan kita hari ini. Apa yang Tuhan percayakan bagi hidup saudara dan saya? Semua apa yang Tuhan percayakan bagi kita, kita akan bertanggungjawabkan sebentar. Saya sebagai gembala sidang akan bertanggung jawab juga dengan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik dalam Yeskel 3 sampai Yeskel 33. Saudara sebagai jemaat juga saudara akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ingat 2 Timotius pasal yang ketiga katakan Tuhan itu Tuhan Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Banyak orang berpikir kalau sudah mati sudah selesai. Enggak. Waktu matinya di luar Tuhan, maka saudara Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, dia akan dibangkitkan dalam kebangkitan kedua dan masuk pada pengadilan anak domba Allah. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan bawa hari ini bagi kehidupan saudara dan saya, untuk dapat bisa memahami, mengerti apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Ada proyek Tuhan yang Tuhan percayakan bagi hidup kita.
Sehingga kehidupan kekristenan kita tidak bisa dilepaskan dengan namanya misi dan visi. Misi kita satu, saudara. Matius 28 ayat 19-20, dan itu belum berubah. Amanat agung Tuhan Yesus itu harus dilaksanakan semua. Entah dia gembala, entah dia jemaat, entah dia diaken, majelis, harus jalankan itu semua. Karena amanat agung Tuhan Yesus disampaikan kepada murid-murid Tuhan. Dan siapakah murid-murid Tuhan itu? Adalah orang yang telah dilahirkan kembali dari air dan roh. Dalam Yohanes 3 ayat 3-5, mereka dikategorikan milik Tuhan. Malahan Roma 8 ayat 9 bagian B katakan mereka adalah milik Kristus. Dan para gembala-gembala sidang dalam Yohanes 15 ayat 13, mereka adalah sahabat-sahabat daripada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya hari ini, saudara, saya percaya di tahun 2021 ini banyak hal yang harus kita lakukan. Lebih khusus untuk pekerjaan Tuhan. Saya bersyukur jemaat selalu mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara, saya tertarik dengan seorang statement dari seorang yang sukses. Dikatakan hidup ini bukan dilihat dari berapa lamanya kita hidup, tapi hidup ini berarti waktu hidup ini punya kualitas. Mari tanya bagi kehidupan kita masing-masing hari ini, apa yang harus kita berikan kepada Tuhan dengan waktu yang Tuhan masih berikan, supaya kita melakukan menurut kehendak Tuhan. Dan Tuhan mau hari ini kita menyelesaikan pekerjaannya. GKI Suraku masih banyak proyek yang harus kita selesaikan. Saya banyak berbincang dengan Pak Elia walaupun tidak terlalu resmi. Tapi perbincangan itu, saudara, memberikan sebuah planning bahwa Pak Elia punya kerinduan untuk melakukan yang terbaik. Dan saya yakin juga semua jemaat. Dan saya sebagai gembala sidang. Karena saudara, Anda baca di rumah, walaupun ayat itu mangkali ayat yang selalu Anda baca. Coba simak Hajar pasal 2, 9, Hajar pasal pertama, 2 dan 3. Hajar pasal pertama Tuhan berbicara keras kepada kehidupan daripada bangsa Israel. Tuhan mau sampaikan, memberikan dua opsi, dan itu real kenyataan hidup. Apakah mereka lebih memilih untuk membangun rumah mereka dengan baik ketimbang membiarkan rumah Tuhan itu terbengkalai? Dan luar biasa aja pasal 2, Tuhan menjanjikan sebuah berkat dan komitmen. Dan Hajar pasal yang ketiga, saudara, komitmen Tuhan itu dinyatakan bagi kehidupan bangsa Israel. Saya percaya sesuai doa saya dan saudara, bangunan untuk di belakang itu sudah diperlihatkan dalam sebuah pernyataan Tuhan. Dan saya yakin Roh Kudus akan bekerja untuk Pak Elia dan teman-teman sebagai tim pembangunan. Untuk mereka akan membuat master plan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena saudara, itu sudah diperlihatkan. Dan kalau itu sudah diperlihatkan, itu sebuah visi. Artinya ada sebuah kepercayaan target yang Tuhan percayakan kepada saya sebagai gembala sidang, kepada Pak Elia sebagai ketua tim pembangunan, bersama dengan rekan-rekan yang lain dalam tim kolektif itu, juga bersama dengan jemaat. Artinya saudara, Tuhan masih percayakan ini waktu yang masih sisa, yang Tuhan masih berikan bagi Anda dan saya. Mari sama-sama kita lakukan. Kita selesaikan itu pekerjaan Tuhan. Begitu banyak perubahan terjadi di Sumasang 3. Dan itu saudara, saya yakin 1 Korintus 2 ayat 9 itu luar biasa. Apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah ditimbul di hati kita, apa yang kita tidak pernah lihat, itu disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Berapa hari ini saya mengecat mulai dari atas sama anak-anak saya sampai bagian dinding luar. Dan itu sudah selesai. Dan waktu saudara, saya seringkali menyapu sampai di jalanan supaya nampak bersih. Karena kalau tempat bersih itu mempengaruhi orang di dalamnya.
dan mempengaruhi atmosfer yang ada di tempat itu. Sehingga waktu saya lihat saudara, karena Om Martinus sebagai bendahara beli cat warna putih, dan cat itu sangat bagus sekali, sehingga bangunan itu nampak bersih, bangunan itu bagus, dan saya percaya itu rumah itu. Dan saya seringkali menangis. Saya tidak pernah bisa pikirkan, saudara. Dan ini pernyataan daripada pimpinan daerah. Dari semua pastori yang paling bagus itu GKI Surabaya. Kita yang paling lambat, mohon izin. Tapi saya percaya itu timingnya Tuhan. Kita enggak sok-sokan untuk mengekspos, oh ini Surabaya, enggak. Tapi kita lakukan itu karena Tuhan. Karena ada satu proyek yang Tuhan percayakan bagi hidup kita, dan itu luar biasa. Saya tertarik dengan status Ibu Emi. Saya bukan lihat status jemaat untuk minta maaf, mengetahui atau hal yang apa. Tapi saya ingin ada sebuah hal yang rema yang seringkali diberikan bagi hidup kita. Apalagi saya sebagai gembala sini. Dan saya jujur banyak status-status jemaat yang membuat saya kuat. Dan Ibu ini itu menyatakan sebuah status dalam 2 Korintus 9 ayat 6-8. Siapa yang menabur banyak, dia akan menuai banyak. Tapi siapa yang menabur sedikit, dia akan menuai sedikit. Saya tidak berbicara dan memilah atau menilai apa yang Anda berikan bagi pekerjaan Tuhan, karena itu adalah domainnya Tuhan. Tapi hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terbeban untuk hal itu. Ada proyek besar yang perlu kita selesaikan. Dan saya yakin dan percaya hari kemarin diperlihatkan saudara bahwa banyak ikan-ikan yang diatur dengan rapi. Dan itu berbicara tentang jiwa-jiwa. Kalau nanti dibangun di belakang, saya yakin bahwa tempat itu akan mencukupi saudara orang-orang yang beribadah. Saya diingatkan Tuhan hari kemarin tentang perempuan janda itu. Pada waktu bencana itu sudah habis, maka minyak itu berhenti. Tuhan yang mengkadar setiap kapasitas yang dipercayakan. Tuhan yang mengkadar setiap saudara background yang dipercayakan bagi hidup kita. Tuhan yang mengkadar setiap saudara apa yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Dan kadar daripada Tuhan itu saudara tidak pernah kurang dan tidak pernah lebih. Tuhan akan menyatakan itu sesuai dengan kecukupan dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa dalam doa Bapa kami, salah satu list daripada doa itu, berkatilah kami hari ini dengan secukupnya. Artinya Tuhan yang tahu kadar itu. Saya tahu kalau misalnya bangunan itu sudah dibangun, itu kadarnya Tuhan. Saya setuju dengan Pak Elia, saudara, kita bangun jangan salah-salah. Kita bangun harus yang the best untuk Tuhan. Dan saya lihat bangunan itu luar biasa, itu karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, saudara, memberikan hikmat Pak Elia dan tim, bangunan itu tidak mungkin bisa dibangun seperti demikian. Tapi itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan sudah mengatur bahwa bangunan ini harus begini. Pekerjaan Tuhan harus begini, pelayanan saudara harus begini, kapasitasmu harus begini, jalan sesuai dengan kadarnya Tuhan. Dan semua itu bisa saudara kita dapat lakukan kalau kita punya sebuah kerinduan untuk menyelesaikan. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Kita tidak tahu sampai kapan kita berada di Surabaya. Kita tidak tahu sampai kapan kita masih bisa diberikan kepercayaan. Tapi saya yakin Tuhan melihat hati Anda dan saya untuk menyelesaikan pekerjaan ini, untuk menyelesaikan proyek ini. Dan saya yakin percaya saudara, waktu Tuhan melihat kerinduan, apa yang dikatakan dalam Mazmur 133 ayat yang pertama, alangkah indahnya kalau saudara diam dengan rukun. Ayat yang keempat katakan, kesanalah Tuhan perintahkan berkatnya. Kita belum punya dana untuk pembangunan ke belakang. Tapi pada waktu kita punya kerinduan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan,
maka yakinlah Tuhan akan menyiapkan berkat. Dalam Hajj pasal yang pertama 2 dan 3, Tuhan katakan Tuhan yang punya bumi, langit, dan segala isinya. Dan Tuhan yang akan menggerakkan hati para raja, para bangsawan untuk memberkati. Saya yakin dan percaya ada saja berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan. Pembangunan awal saja kita mulai dengan dana yang sangat sedikit. Dan tidak ada pernah memikirkan saudara master plan-nya akan demikian. Tapi saya yakin Tuhan berikan hikmat kepada Pak Elia dan tim untuk mereka membuat master plan yang seperti demikian. Seakan-akan mendengarkan 1 miliar lebih, saudara, itu nggak masuk akal secara logika kita. Tapi saya mau kasih tahu karena ada sebuah kerinduan yang mendalam yang hadir dalamnya. Maka Tuhan bukakan jalan. Pembangunan itu nggak pernah berhenti. Yang cukup lama waktu selesai pengocoran. Dan setelah itu berjalan dengan baik. Saya yakin dan percaya saudara, mari. Ada proyek Tuhan. Waktu Tuhan masih berikan bagi Anda dan saya. Lakukanlah menurut kehendak Tuhan. Dan Tuhan mau kita melakukan kehendaknya adalah menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga semua apa yang Tuhan percayakan bagi hidup kita sebentar, kita akan bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saya sebagai gembala akan bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saudara sebagai jemaat juga akan bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan kita akan merasakan sukacita yang luar biasa kalau kita sudah menyelesaikan itu. Sebab bukan langkah yang pertama menentukan, tetapi adalah langkah yang terakhir dan memberkati kita. Mari saudara kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita. Kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan pada hari ini. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Menjadi kerinduan bagi Anda dan saya hari ini untuk kita mau mengasihi Tuhan. Untuk kita mau berikan yang terbaik. Bagi kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Mari semua jemaat, baik ada di tempat sini dan di rumah masing-masing, saudara berlutut dan membuka hati untuk kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya Yesus. Hatiku menyembah-Mu tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku, ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu di dalam hidupku. Hatiku Tuhan, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hati kami Tuhan yang datang menyembah-Mu. Ini hatiku menyembah-Mu tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu di dalam hidupku. Hatiku Tuhan, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hati
mengasihimu. Amin. Glory. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku Tuhan, hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah dengarkan firman-Mu hari ini. Tiba saatnya kami rindu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bukan roh-Mu dengan roh kami. Nyalakan kekidian-Mu, bangkitkan karena Roh Kudus-Mu. Dewasakan murni. Segala taktik segala pelapis setan roh jatuh bangun. Dan patahkan tolak hancurkan dalam terus keluar. Darah Tuhan berkuasa. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami siap menyembah dalam nama Kristus. Haleluya. Hatiku Tuhan, hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Nyanyikan dalam roh. When is not one right is not my was night, one right is not my one right. When I is night, one right is not. One is night, when it is not. Yamarana Yarana. Mari kita sembah Tuhan. Yamarana Simorona Yarana. Semua sembah Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri, sembah Tuhan. Ya Marana, Ya Rana, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dalam hidup kita? Ya Rana, Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Penyembahan selesai.
Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita menaikkan doa syafaat di hadapan Tuhan, dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory Yesus. Haleluya Tuhan. Glory Tuhan. Maka Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Waktu Tuhan, amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Lewati cobaan Tuhan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya Ranalava Sakranalava Sikawasi. Waktu Tuhan, waktumu Tuhan yang terbaik bagi hidup kami. Tiba saatnya hari ini kami rindu menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, kuduskan, sucikan, ampun dosa kami. Kalau ada penghulu yang ada dari roh jahat, iblis setan, roh orang kuat, roh teterian, setiap roh yang bukan dari Tuhan yang coba menuduk kami naik ke dalam Allah, kami bersatu hati patahkan, tolak, hancurkan, yaitu di dalam nama Yesus. Kau keluar darah Tuhan berkuasa. Urang dalam besar dalam Mesir. Kami berdoa bagi pekerjaan-Mu Tuhan. GKI yang ada di Surabaya ke dalam tangan-Mu. Mari Kau bela pekerjaan-Mu Tuhan. Pertambakan jiwa baru datang menjelaskan nama Tuhan. Jiwa yang sudah malas, sudah jatuh, Kau tarik kembali dengan tali kasih-Mu Bapa. Kami berdoa tempat ibadah dan pastori yang Kau berikan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kerinduan kami Tuhan untuk tahun ini, kami dapat melanjutkan pembangunan. Sehingga biarlah nama-Mu yang ditinggikan di tempat itu, nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Kalau ada yang setan, roh jahat, roh yang bukan dari Tuhan yang coba mengganggu, daripada proyek-Mu Tuhan kami selesaikan. Kami ikatkan Roh Kudus, kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Keluar darah Tuhan berkuasa. Uranalah besar Mesir. Berkati Pak Elia dan tim pembangunan Tuhan, untuk mereka dapat bekerja, memanage dengan baik Tuhan, sehingga semuanya berjalan baik dan lancar. Nama Tuhan dipuji, permuliakan. Berkati kami hamba-Mu, berkati kami jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami dapat memberikan kontribusi dan bukakan peluang para donatur, bukakan peluang para saudara-saudara kami yang punya kerinduan untuk membantu pekerjaan-Mu. Nama-Mu dipuji, permuliakan Tuhan. Berdoa bagi jemaat GKI Surabaya, Tuhan berkati jasmani rohani, beri kekuatan, kesehatan, berikan kerinduan untuk selalu mencari Engkau, memuji dan mempermuliakan nama Allah.
Tidak lupa kami berdoa Tuhan, pekerjaan mereka, baik sebagai karyawan PT Vale, kontraktor, instansi pemerintah, bidang-bidang yang lain Tuhan berkati. Mereka bukan jadi ekor, tapi mereka menjadi kepala. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan bukakan jalan. Yang dalam studi hikmat akan budi menyertai. Walaupun mereka harus melalui daring, tapi kami percaya berkat Allah terjadi. Dan hamba berdoa secara khusus buat apa yang dicanangkan pemerintah untuk bulan Juli Tuhan Yesus akan dilakukan tatap muka, tidak menyeluruh seluruh Indonesia. Hamba berdoa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar rencana dan kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kami tetap berdoa hari ini bagi kehidupan anakmu, Ibu Indri dan Pak Dianus yang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya Engkau tabib yang ajaib. Kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau yang melukai, Engkau pula mengubah. Ampuni dosa kekurangan kami. Biarkan kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa, firman Roh Kudus, dan Kau patahkan tolak segala penyakit, iblis setan, roh jahat, coba menyerang kehidupan kedua anakmu ini dalam nama Yesus. Keluar darah Tuhan berkuasa. Ura dalam besar dan dalam besi. Buat Pak Mikal, buat Ibu Elze, buat kehidupan Ibu Iva. Biarlah Tuhan Kau juga jamah, sembuhkan, pulihkan. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami tetap berdoa menyerahkan kehidupan daripada Tuhan. Pak Berlin, Ibu Marta, Bella, Evelyn, Rafael ke dalam tangan Tuhan. Serta lindungi keluarga ini. Bila mereka dalam proteksi Tuhan. Hidup rohani bertumbuh surut dengan kehendak Tuhan. Untuk sementara waktu mereka berada di Makassar, dalam segala urusan berjalan baik dan lancar. Dan proyek besar dari Vale di tempat ini Tuhan berkati. Sehingga hotel ini Tuhan dapat menampung saudara-saudara kami yang akan mengerjakan proyek itu. Nama Tuhan dipuji permuliakan. Waktu-Mu yang indah Kau kerjakan Bapa. Kalau ada iblis setan, roh jahat, roh sabotase, orang yang bukan dari Tuhan coba mengganggu, kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Keluar darah Tuhan berkuasa dalam si. Kami berdoa menyerahkan kehidupan daripada Yabes, Rama, Bila yang ada di Moldopi, Ibu Nijaya, dan juga mujizat Tuhan yang ada di Serako, kehidupan Kesia dan Karen. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang berada di Makassar. Kehidupan Ibu Sefa dan anak Kendrick yang berada di Mamuju. Pelihara lindungi sertai mereka. Sehingga mereka dalam penyertaan perlindungan Tuhan mampu selalu memuji dan mempermuliakan nama Allah. Hamba tidak lupa berdoa Tuhan Yesus buat kehidupan daripada Tuhan Pak Colin, Ibu Alfida dan Grace yang ada di New Zealand. Tuhan berkati keluarga ini jasmani rohani, pekerjaan, usaha mereka, lebih khusus hidup rohani mereka. Sehingga walaupun mereka mengikuti ibadah secara online, tetapi lawatan berkat Tuhan Tuhan kerjakan bagi hidup mereka. Mereka yang sementara mengalami lockdown di sana Tuhan, Engkau hadir, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan keluarga besar kami dimanapun berada, lebih khusus yang mengikuti daripada ibadah live streaming pada hari ini. Tuhan lawati, berkati mereka Tuhan. Yang sudah datang kuatkan iman pengharapan mereka. Yang belum datang kepada-Mu Bapa, Engkau jamah ketuk pintu hati mereka, sehingga mereka datang kepada Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Berdoa untuk PT Valen, semua kontraktor yang ada Tuhan berkati. Kawan kudus Kau berikan bagi Serako Lu Timur. Kami bebas, pujilah nama Tuhan. Jauhkan Serako dan Lu Timur dari mara bahaya, dari bencana alam, sehingga kami berada dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa saudara-saudara kami yang terpapar di Lu Timur, biarlah Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang dahsyat luar biasa. Kami berdoa buat Pak Budiman yang telah dilantik tanggal 26 Februari, yang Tuhan Yesus akan menjalankan tugas pertama untuk hari esok. Kami serahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Lebih khusus pemerintahan Kabupaten Lu Timur sampai 2024 Tuhan beracara campur tangan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga berjalan seturut mau dan kehendak daripada Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan Yesus buat keamanan dan kesejahteraan bagi Lu Timur. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami, Engkau hadir. Mampukan pemimpin kami dari pusat pelosok tanah air dalam mengendalikan roda pemerintahan. Untuk vaksin tahap yang kedua dalam penyaluran, biarlah Tuhan Kau berkati. Tahap yang ketiga dan keempat, vaksin Nusantara juga Tuhan beracara, sehingga Tuhan Yesus dapat diberikan kepada masyarakat yang ada, nama-Mu dipermuliakan Bapa. Engkau hadir bagi tim Satgas COVID-19, para medis yang berada di garda depan. Engkau hadir bagi TNI dan Polri, berjaga-jaga bagi negara kami. Kami tetap berdoa buat Pak Gubernur kami, Pak Nurdin Abdullah yang masih berada di Jakarta. Tuhan,
dalam kasus yang ada. Biarlah Engkau beracara, nyatakan kuasa-Mu, sehingga biarlah KPK dapat memutuskan dengan seadil-adilnya Tuhan, sehingga biarlah nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Engkau mampukan Pak Gubernur Tuhan dalam menghadapi hal yang Engkau izinkan dalam hidupnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak hal yang kami mau pohonkan kepadamu, tapi kami terbatas. Dengar doa kami, ampun dosa kami. Kami berdoa bersyukur padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Di tengah-tengah persekutuan kita, jika ada pernyataan Tuhan dari Ibu Gembala, saya persilakan. Puji nama Tuhan. Pada saat didoakan buat anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, di mana diperlihatkan tangan kiri. Kemudian tangan kiri ini memakai cincin di jari tengah, dan tangan ini berada di dalam air. Tetapi di situ berapa kali dilihat cincin ini sepertinya mau ditarik keluar, tapi tidak bisa karena cincin ini sudah rapat di jari. Ya, puji Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan yang sakit yang tadi saya doakan, cincin itu adalah tanda pemeteraian daripada Tuhan. Dan tanda pemeteraian itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu telah dinyatakan legalitas surgawi pada waktu orang itu sudah membuka hati dan terima baptisan air dalam Roma 6 ayat 1-5. Saya percaya mereka akan dikuatkan dalam menghadapi sakit penyakit yang Tuhan izinkan. Air adalah gambaran firman Allah yang perlu hadir dalam kehidupan mereka. Saya seringkali berdoa dan juga mengingatkan, dan saya percaya Tuhan akan memberikan mereka kesembuhan. Ada yang lain? Waktu didoakan tentang vaksin, di mana diperlihatkan ada berapa botol itu, sepertinya dia masih baru, jadi dia dikeluarkan dari bungkusan kertas, dan botolnya itu berwarna bening, dan airnya juga itu di dalam bening. Ya, puji Tuhan. Jadi untuk program pemerintah vaksin tahap kedua sementara dijalankan, dan sudah di-list memang orang-orang yang akan menerima daripada vaksin itu, termasuk yang akan dilakukan di Luhut Timur pada minggu keempat atau minggu terakhir di bulan Februari ini, sampai pada awal Maret. Itu akan diberikan kepada tokoh-tokoh agama, kemudian kepada pelayan publik yang memang nama-namanya sudah di-list untuk bisa divaksin, termasuk juga untuk lansia, ya. Dan saya percaya ini adalah program pemerintah yang tetap kita perlu dukung sehingga semuanya bisa berjalan baik, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ada yang lain? Oke, saya ingatkan kembali bahwa hari ini kita mengadakan rapat. Saya yakinkan tidak terlalu lama. Ada beberapa hal yang penting saya dan Pak Edi akan sampaikan kepada kita semua, dan nanti bagi jemaat yang tidak bisa hadir, mereka bisa mengikuti kali melalui Zoom Pak Edi, atau ya melalui Zoom, untuk bisa dihubungkan kepada semua jemaat. Jadi yang sudah ada di Hotel Francisco, saya mohon jangan pulang dulu. Saya yakinkan tidak lama apa yang kita bicarakan, supaya saya mau nanti di awal bulan 3 sudah ada roster, ya, sudah ada schedule yang tetap supaya semua terplanning dengan baik. Dan kemudian apa-apa yang harus kita lakukan di tahun 2021, inilah yang akan kita bicarakan pada hari ini. Dan semuanya nanti bagi jemaat yang tidak hadir, itu nanti akan kita sampaikan hasil rapat kalau misalnya tidak bisa ikut juga dengan Zoom. Tapi saya percaya bahwa kita lakukan ini semuanya untuk pekerjaan Tuhan, untuk kepujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih, kita akan menutup ibadah kita siang hari ini. Kembali saja untuk kita bangkit berdiri, kita angkat pujian buat Tuhan. Yang
segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Bapa dalam nama Yesus yang sudah hadir melawati dan memberkati ibadah kami pada hari ini. Dan Kau juga hadir dalam rapat kami yang singkat, biarlah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu, sehingga kami akan membicarakan program 2021, apa yang kami akan perbuat bagi pekerjaan Allah. Berkati kami semua dan berikan kami pengilhaman yang baru untuk menyatakan sebuah planning, untuk menyatakan sebuah terobosan bagi kepujian kemuliaan bagi Tuhan. Berkati dan urapi hamba dan payah yang akan memimpin rapat. Kalau ada iblis setan, roh jahat yang coba mengganggu, kami patahkan dalam nama Yesus, keluar darah Tuhan Yesus berpasiklah Mesir. Lindungi sertai Tuhan, kami akan bertolak pulang selesai rapat. Jauhkan roh maut, kecelakaan iblis setan, dan tibakan kami dengan selamat, dan seluruh hidup kami yang hari baru kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tadakanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian detik hari ini hingga fajar maranatha Tuhan Yesus datang pada kami kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah hari ini. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.